Halo, apa kabar semuanya? Ketemu lagi sama saya. Sendirian lagi hari ini. Kohos saya juga kebetulan nggak sempat untuk bareng. Kita juga masih dalam kondisi PSBB transisi ya, jadi masih Zoom nih. Di episode yang ke-7 ya, di season 2 ini. Cepet banget, gak sangka kita udah jalan sampai episode 7. Dan hari ini, seperti biasa, gue kehadiran tamu yang selalu keren-keren lah ya. Ini juga salah satu teman gue yang udah gue kenal dari kehidupan gue sebelumnya, waktu kita sama-sama di bisnis financials ya. Jadi tamu hari ini adalah Abraham Victor. Ya, Abraham Victor ini saat ini menjadi co-founder dan CEO dari Hungry. Oke, apa kabar bro? Baik, baik. Thank you udah di-invite nih ke J-Talk. Oh, gue yang terima kasih dong. Lo udah mau hadir juga dong, gila. By the way, lo punya ini keren banget ya. Itu kelihatan tuh kayaknya tuh apa buat main game punya. Bangkunya juga bangku game itu. Ini sebenarnya bangku pijit nih, lihat nih. Hah? Bangku pijit? Oh, Serius. Jadi depannya doang bangku kelihatan kayak bangku game, tapi belakangnya bangku pijit ya. jadi ditaruh di atas bangku kerja. Jadi kayak ada layer khusus buat pijitnya doang. Mantap sih. You have to buy it, man. Oh, jadi kalau lo begitu udah kerja kelamaan, lo bisa inilah ya, Iya, pijit. cocok lah buat PSBB lah nih. Betul, betul. So anyway, thanks a lot udah hadir hari ini bro. Gua really appreciate it lah. Jadi mungkin sebelum kita mau ngobrol topik segala macam, mungkin lu bisa perkenalkan diri lu sedikit mungkin ya buat teman-teman yang belum tahu siapa Abraham Victor. Meskipun ya orang mesti sudah tahu sih lu siapa sih. But ya, go ahead bro. Oke, oke. Jadi perkenalin, gue Abraham. Gue orang Indonesia, born and raised in Indonesia. Kuliah di UI di Depok. Habis itu karir path gue agak berbeda dengan orang-orang lainnya. Dimana waktu itu gue inget di tahun terakhir kuliah, teman-teman kan udah pada mulai apply ke kantor angkutan publik, habis itu ke bank. Dulu tuh zaman gue yang paling pintar-pintar itu selalu apply-nya ke management consulting, Hmm. kayak Etiquette misalnya. Tapi IP gue dulu di bawah 3. Jadi gue udah tahu bahwa waduh ini dipanggil interview aja nggak mungkin kan. Jadi gue dulu mikir nih, aduh ngapain ya? Akhirnya yaudah usaha sendiri deh. Karena udah gak ada jalan lain sejujurnya. Jadi waktu itu di tahun keempat kuliah, gue bikin usaha pertama. Usahanya itu bikin selai sari kaya dan pengen supply ke sari roti waktu itu. Jadi idenya simple, dan ternyata emang idenya kurang pintar sebenarnya karena setelah dicoba setahun ternyata nggak jalan gitu. Tapi waktu itu kan Bentar bro, lu bikin selai sendiri. iya selai sendiri. Lu bikin gitu resep gitu, bikin selai serikaya sendiri gitu. Dari rumah gitu bikin. Jadi waktu itu pakai resep mamahnya temen gue, tapi resep tradisional kan, itu harus di-convert ke resep yang bisa diproduksi secara massal. Jadi Hmm. waktu itu gue inget, gue harus belajar tuh yang namanya emulsifikasi lah, gimana caranya biar Ya, bisa ya. tahan lama dan lain-lain. Habis itu mulai eksperimen dan akhirnya mulai jualan. Mulai coba jualan tepatnya, tapi akhirnya Ya. nggak berhasil kejual, terus gagal kan. Nah terus waktu itu gue masih somehow merasa kayaknya gue nih pengen jadi entrepreneur. Jadi gue coba bisnis kedua. Waktu itu lagi ngetren tuh bisnis bataringan namanya. Jadi Apa alternatif ringan? bataringan. Oh, gua tahu. Yang warnanya putih abu-abu gitu yang bisa digergaji punya ya. Benar, exactly that one. Betul, betul. Jadi dulu lagi ngetren tuh. Terus akhirnya gue mulai mulai ajakin temen joinan bertiga. Kita masing-masing store modal 90 juta perak waktu itu. Dan bikin pabrik kecil-kecilan. Buruhnya itu 5 orang waktu itu. Ternyata jadi awal-awal tuh kita merasa wah gila nih bisnis mantep banget. Kita selalu jualannya oversubscribe. Ternyata itu gara-gara produksinya kekecilan. Jadi sehari pantesan jualnya gampang, orang gak ada barang ya kan, yang dijual cuma dikit soalnya. Jadi sehari produksi itu cuma jadi setengah truk. Jadi setiap 2 hari produksi baru bisa kirim 1 truk kita. Jadi iya, jadi kita ternyata awal-awal merasa kesenangan itu euforia doang. Dan terus itu benar-benar challenging sih pertama kalinya belajar bekerja dengan blue collar employees. Ya, ya. Dan waktu itu ingat abis gajian bulan pertama, itu besokannya nggak ada yang datang. Kabur semua udah, nggak ada yang mau kerja lagi. Ya. Jadi wah Ya, super challenging deh enjoy itu. enjoy untuk pakai duitnya dulu lah. Lusa udah habis baru balik lagi kerja lah. Benar. Ini nggak balik masalahnya nih. lagi. Terus truk lewat, dipalak-palakin di tengah jalan. Jadi banyak deh masalahnya. Akhirnya ya setelah gue pikir-pikir nih, itu udah 4 bulan 5 bulan jalan. Pertama, ini bisnis kalau mau dikembangin juga butuh modal lebih banyak. Ya. Kedua, challenge-nya kayaknya nggak worth it gitu sama sama hasilnya. Akhirnya Oke. gue mutusin, udah deh gue mau stop, gue mau reset my life.
Dan waktu itu tuh gue inget gue belum lulus kuliah. Jadi gue kuliah tuh udah 5 tahun dan belum lulus. GPA di bawah 3 lagi. Jadi tuh waktu itu titik termasuk titik terendah dalam hidup gue. Dimana gue mutusin untuk stop dari usaha kedua gue. Artinya gue gagal untuk kedua kalinya. Teman-teman gue tuh udah pada kerja di tempat-tempat keren ya. Management consulting, di equity research, gaji udah 30-40 juta sebulan. Gue tabungan gue 200.000 perak waktu itu di BCA, gue inget. Jadi super super stres. Akhirnya gue cepet-cepet bikin skripsi gue dan lulus. Setelah itu rencana gue mau master. Jadi gue mau riset aja deh hidup gue mau master aja gitu. Dari beasiswa. Ternyata GMAT gue rendah banget. Jadi gue udah belajar gila-gilaan 100 jam gue belajar ya. Ke WC aja gue post timernya. Jadi kalau pipis tuh gue post timernya. Jadi benar-benar 100 jam tuh pure. Dapatnya 600, men. Aduh, dalam hati gue berarti nggak mungkin bisa deh masuk MBA yang top-top gitu. Berat banget, super berat. Di atas 700-an lah. Iya, makanya. 700-an. Terus kalau gue pikir-pikir, gue udah coba gila-gilaan. Gue coba lagi juga paling 630, 640 maksimum. Jadi udah kayaknya udah emang ya mungkin kurang berbakat gue ya. Akhirnya gue mikir, oke, kenapa sih gue mau MBA, mau master? Karena gue mau dapat kerjaan gaji gede kan. Kerjaan apa nih? Gue pengen waktu itu investment banking. Akhirnya yaudah deh gue coba langsung apply aja. Jadi gue coba standar lah kalau orang lulus MBA banyak yang mau larinya ke management consultant atau investment banking atau private equity. Itu 3 tempat yang paling banyak lah orang mau pergi lah. Benar, karena gaji gede, prestisius. Ya. Terus kerja pakai jas, keren lah pokoknya lah. Kemana-mana naik Silverbird gitu kan. Semua makan bisa. Makan reverse ya. Keren lah. Kayak high flyer gitu kan. Iya, benar. Exactly. Jadi gue coba mulai apply tuh. Nah terus dulu kan IP gue rendah. Akhirnya gue lulus di atas 3 by the way, thankfully. Karena skripsi gue dapat A. Jadi kedongkrak dikit. Iya, kedongkrak dikit. Tapi di atas 3 pun sebenarnya kalau di bawah 3,5 kan juga nggak mungkin dipanggil interview. Ya. Jadi gue selama gue apply kerja itu gue nggak taruh GPA. Jadi di resume gue tuh nggak pernah ada angka GPA sama sekali. Dan gue ingat waktu itu gue dipanggil interview, gue apply tuh ke 85 orang, gue cold email satu-satu. Terus yang manggil cuma dikit. Terus kalau ditanyain juga bingung jawabnya. Kenapa career path lu sempat bikin usaha Srikaya, terus lu bikin usaha Bataringa, terus sekarang lu mau kerja investment banking. Kayak storyline gue kurang make sense gitu. jadi gue nggak ada yang lewat interview. Tapi waktu itu puji Tuhan banget temen gue tiba-tiba nawarin gue internship di BCG waktu itu. Oh. Nah, itu benar-benar life savior. Jadi temen gue ini junior gue di UI by the way. Dia udah di BCG 1,5 tahun, dia kasih gue internship. Dan terus itu baru pertama kalinya gue belajar gimana kerja di lingkungan yang orang-orang pinter-pinter semua, high paced, thinking very structurally, dan itu gue benar-benar belajar banyak banget tuh waktu itu. Dan itu benar-benar life changing sih, karena gue dapet mentor juga yang sampai sekarang mungkin mentor terbaik yang pernah gue dapet kali kalau dari sisi profesional ya. Siapa bro? Namanya Prinda Pracaktam. Dia orang Thailand. Orang Thailand. Pokoknya kalau orang Indonesia, gue banyak yang kenal men orang BCG men. Kenal semua kali lo kalau orang Indonesia. Ya, oke, terus. Ya terus diajarin gue banyak lah skill profesional yang basic ya. Tapi waktu itu gue masih mau cari kerjaan investment banking karena so gue gaji investment banking lebih tinggi daripada management consulting. Betul. Jadi sambil gue intern di BCG, gue sambil interview tuh investment banking sana sini. Terus gue ingat gue udah pernah dapat offer satu kali dari salah satu bank. Atau offernya ditarik. Jadi gue udah selesai internship di BCG, berharap bisa langsung join investment bankingnya. Tapi offernya tiba-tiba nggak keluar gitu offer letternya. Jadi gue in between job lagi tuh waktu itu. Terus mentor gue yang dulu di BCG itu tawarin gue internship lagi. Jadi gue di BCG gue 2 kali internship total, 6 bulan. Dan untungnya di tahap kedua, di fase kedua internship gue itu, gue akhirnya dapat offer dari salah satu investment bank namanya Nomura. Jadi akhirnya gue pertama kalinya tuh dapat full time job yang gajinya gede. Pertama kalinya gue in my life financially secure. Nah itu gue lega banget tuh. Akhirnya gue mulai itu di awal 2014. Jadi 6 tahun lalu ya. Gue mulai kerja di Nomura. Wah gue belajar banyak banget. Tapi gue inget ya, mulai bulan ketiga itu gue mulai mikir, aduh, ini kayaknya kerjaan nggak cocok deh sama gue. Soalnya kerja investment banking itu harus detail banget kan, super detail. Jadi liatin alignment antar chart, abis itu ngeliatin formatting nomor-nomornya udah sama belum setiap page. Gue tuh nggak teliti orang yang nggak detail gitu. Jadi benar-benar super struggling against my nature. Akhirnya gue mulai mikir lagi, jangan-jangan gue masih terpanggil jadi entrepreneur nih. Waktu itu gue akhirnya, padahal gue udah kapok sebenarnya, gue udah nggak mau lagi tuh entrepreneurship sejak gagal kedua kalinya.
Tapi waktu itu Tiga gue inget, kalinya malah sekarang. Seharusnya kalau mau masuk udah ketiga ya. Udah gagal iya 2 kali. bener, makanya gue udah nggak mau lagi tadinya. Gue udah bilang, udahlah gue nggak mau lagi jadi entrepreneur, gue mau cari kerja gaji gede aja gitu. Hmm. Tapi waktu itu gue ingat akhirnya gue banyak doa, gue konsultasi ke banyak orang. Akhirnya ya setelah 6 bulan, gue decided to quit. Karena gue merasa bahwa ada opportunity di dunia lending. Dan waktu itu gue belum ngerti namanya tech startup. Dan zaman 2014 dulu, itu startup yang Indonesia yang mulai ada nama tuh baru Uber, itu pun bukan Gojek, dari Indo. Gojek Gojek, sama Grab. Tokopedia, Traveloka, baru Yang sekarang umurnya 10 tahun lah. benar, exactly. Dulu masih Itu 3 kan tahun, mereka 4 kan, tahun. mereka kalau sekarang umur 10 tahun kan mereka waktu itu udah sekitar 3-4 tahun lah. Sekitar 5 tahun, 4-5 tahun. Ya Tokped, ya kan? Terus Uh-uh, ya itulah semua yang gede-gede yang sekarang all the unicorn dekakon lah, basically lah. bener. Dulu mereka belum tuh, dulu mereka masih baru raise 100 juta. Jauh lah, masih jauh Uh, lah. Dulu masih masih berantem-beranteman promo sama Bluebird aja masih main tabrak-tabrakan di jalan tol itu kan tahun 2014 2015 itu. bener, bener, exactly. Itu zaman ribut-ribut Bluebird, Gojek itu gue lagi di Nomura Iya. waktu itu. Itu gue inget banget kok. Itu gue inget. Itu zaman-zaman OVO baru mulai juga 2014. 2015. Jadi lu juga mulai samaan kayak gue berarti ya? Karena Salah itu 2015. mulai 2015 juga, betul. Benar. Oke, terus Ya, jadi akhirnya gue quit untuk mulai opportunity di dunia lending. Dan waktu itu gue belum ngerti nama tech startup, raising fund. Gue cuma pengen bikin tuh kayak multi finance dulu sebenarnya. hmm. Nah, tapi yang benar-benar life changing itu karena gue kerja di sebuah co-working space di mana di dalamnya itu ada inkubator. Dan gue banyak ngobrol-ngobrol sama mereka. Terus mereka bilang, lu mau join incubation program kita nggak? Ya udah boleh deh. Namanya Gepi by the way. Sekarang udah nggak ada. Gue tahu dulu Terus gue, dulu bosnya si Fung Fuk. yes betul. Terus Fung Fung Fuk Fuk pindah ke Lester. Lazada, nggak salah. Nah, itu teman gue, anak bisnis juga Oke, kan. yes betul. Terus Nah terus gue join tuh. Nah terus di situ gue dikenalin ke beberapa mentor. Yang kalau jodoh bisa jadi mentor and mentee lah. Nah, ya, ya. long story short, gue dapat William Tanuwijaya. Dan, dan Oh. terus, jadi itu menurut gue salah satu inflection point di perjalanan gue di ngerjain yang namanya Taralight ini. Karena tadinya gue tuh mikirnya bisnisnya konvensional, terus abis itu bikin multi finance. Tapi sejak ketemu dia, gue baru sadar bahwa berkebuka pikirannya bahwa ternyata gue bisa bikin yang mirip seperti Alipay. Zaman dulu tuh Alipay itu masih payment bisnisnya, tapi udah mulai kerjain lending, pinjemin ke merchant-merchant di Alibaba. Dan Ah. William bilang bahwa sebenarnya gue bisa bikin bisnis yang akhirnya itu akan memberi pinjaman ke merchant-merchant online seperti di Tokopedia. Hmm. Terus abis itu gue mulai coba ketemu venture capital untuk fundraising. Dan gue ketemu banyak. Dan gue inget satu venture capital yang benar-benar bisa bantuin gue codify my vision itu Cyber Agent Ventures namanya. Itu dari Jepang. Dan gue ingat waktu mereka bilang bahwa, oh, basically what you're building is like Alipay, eventually lending to online merchants, online SMEs gitu, UKM online yang sebelumnya kan nggak ada yang melayani gitu. Hmm. Jadi 2015 tuh periode di mana gue mulai usaha baru ini dan yang tadinya tidak ada rencana untuk menjadi tech startup berubah menjadi tech startup karena gue ketemu orang-orang yang bisa membantu menajamkan visi gue. Hmm. Dan waktu itu gue ingat tengah-tengah tahun 2015 akhirnya kita reseed funding itu dari Cyber Agent Ventures dan dari Om Harun Ciputra, Harun Hayadi. Dan terus kita mulai bisnisnya dari nol, terus kita mulai pinjemin ke pertama kita kasih pinjaman ke Uber driver, terus ke merchant-merchant di Tokopedia. Nah, terus long story short, di tahun 2018 kita di-approach oleh OVO yang merupakan anak didiknya Joni Widodo. mantan babynya Joni ya. Ya, so mantan babynya Joni ini approach kita. Istilahnya kita cucu lu kalau dihitung-hitung, bro. Ya, kita di approach untuk tadinya kerjasama, tapi akhirnya conversation-nya berkembang menjadi akuisisi. Ya, Jadi pada akhir 2018, lu udah aware lah semuanya udah pasti. Ya, ya. Well, anyway, terus ya, terus continue the story. Terus Ya, jadi di akhir 2018 kita akhirnya diakuisisi oleh OVO dan seluruh tim kita masuk ke tim OVO. ya. Nah, waktu itu major milestone di hidup gue karena gue baru married waktu itu, istri gue belum hamil sih. Udah hamil. Jadi istri gue juga udah hamil dan kita udah mau expect punya anak kan. Dan
Jadi gue pikir gue akan stay di OVO untuk waktu lama sekali, mungkin 10 tahun. Tetapi Dan terus juga kalau waktu diakuisisi, payout kita kan juga ya, vesting kan. Jadi buat akan tetapi hanya bertahan selama akan tetapi cuma 6 bulan. Aduh, jadi emang kadang-kadang di hidup kita itu hidup nggak sesuai rencana gitu ya. jadi semua yang lu udah punya inflection point udah bilang oh gue mau begini begitu dengan payout dan segala macam harusnya mungkin 4 tahun ya biasa vested ya vested I- period biasa 4 tahun kan Iya, iya. within 6 months thank you so much lah telur bebek lalu Iya, telur bebek nih jadinya ya. Bedanya kalau telur dibuka ada telur, ini nggak ada isinya telurnya. ada isinya bener Iya. Dulu gue pernah bilang tuh awal-awal waktu masih awal conversation, gue bilang, kalau lu mau vest gue 10 tahun, gue juga nggak apa-apa, orang gue nggak ada rencana quit kok. Gue mau kayak gitu loh pas waktu negosiasi masih. untung nggak 10 tahun bro Tapi nggak ada bedanya bro, karena gue oh juga iya bener juga tahun pertama aja nggak lewat. iya bener juga cengli terus kocak Jadi, nah gue mungkin gue ceritain sedikit kenapa sih gue bisa quit nih. ya Kenapa ya? Jadi sebenarnya kasusnya case-nya agak mirip sama seperti waktu gue di Nomura sebenarnya. Jadi bulan pertama excited, bulan kedua excited, bulan ketiga gue mulai mikir, hang on, ini kayaknya ada yang nggak nyambung antara apa yang gue kerjain setiap hari di kantor dengan apa yang sebenarnya menjadi aspirasi gue. nah, Sebenarnya aspirasi gue tuh gue pengen jadi good entrepreneur. That's my aspiration. ya Good entrepreneur, good leader. It's not really about money. Gue kalau soal duit ya, kebutuhan gue simple. Gue yang penting bisa makan apapun yang gue mau. Anak gue sekolah dimanapun, titik udah enough. And I can give, udah enough gitu. Jadi ya gue nggak butuh hidup mewah-mewah banget. Jadi waktu itu gue merasa bahwa kerjaan gue tuh nggak nyambung sama aspirasi gue. Dan gue diskusi sama istri gue, diskusi sama William lagi, sama mentor gue. padahal dia juga part of the whole deal Iya makanya. Jadi tapi di ujung-ujungnya ya kita semua yang kenal gue udah ya nggak bisa deny bahwa memang kayaknya gue terpanggil untuk menjadi entrepreneur lagi. Tapi jujur gue juga nggak tahu mau bikin apa waktu itu. Jadi gue ingat waktu gue quit itu gue nggak ada ide mau bikin apa. Gue quit aja pokoknya. Dan itu gue baby moon sama istri gue ke Jepang. Nah, namanya baby moon, kita baby moon. Jadi kita ya jalan-jalan berdua lah, baby mau bawa anak lah bawa anak di perut, oh bawa anak di perut oh, oke belum lahir oke belum terus lahir ya. Dan waktu baby moon itu, gue kan nganggur nggak ada kerjaan, gue belum tahu mau bikin apa. Gue banyak baca-baca. Jadi gue waktu itu lagi cari ide sih intinya. Karena gue tahu bahwa gue pengen do another startup, dan gue tahu bahwa itu harus sesuatu yang bisa skalanya itu 100 kali dari Tara Light. Karena kalau skalanya nggak lebih gede jauh, ya berarti learningnya buat gue nggak banyak bedanya kan. Gue pengen another learning. Sebenarnya di hidup ini kita kan nggak bisa startup, satu startup tuh skalanya 10 tahun kira-kira cycle-nya. Dan kalau gue sekarang umur hampir 30, ya berarti kalau gue do another one, by the time gue finish this one, 40 ya mungkin gue udah almost 40, betul. kalau seumur gue lah Biden lah Betul. Nah, kalau gue sih nggak se-energetic lu, bro. Gue umur 40 sih kayaknya udah ubanan kali. Jadi gue nggak tahu bahwa gue bisa do another one or not after that. ya Jadi this one has to really count. Ini mungkin my last chance. ya Jadi waktu itu gue cari banyak ide, tapi yang benar-benar light bulb moment itu ketika gue baca artikel mengenai Haidilao. Ya Haidilao itu hotpot chain di China yang gede banget. tahu Dan gue baru sadar bahwa sebenarnya gue cari ide kenapa pusing-pusing ya. Gue kan foodie, gue suka makan, gue ngerti makanan apa yang bisa menang di pasar. Dan industri makanan ini sebenarnya industri yang nggak ada batasnya. Kita kalau ngeliat kayak McDonald's, Starbucks, ini masing-masing 100 billion company, more than 100 billion. Karena mereka revenue-nya lebih dari $20 billion per year. Jadi gue tahu waktu itu, yaudah, I'm gonna do food, my next endeavor. Nah, habis itu baru mulai cari formatnya kayak apa. Sampai akhirnya kepikiran, ya udah gue bikin food business yang satu kitchen, ada beberapa brand sekaligus biar hemat. Dan kemudian fokusnya delivery aja udah. Jadilah Hangry. Jadi pada November 2019, akhirnya gue mulai Hangry setelah 2 bulan, 3 bulan on a break. Kita nggak nyewain kitchen sama sekali. Kita benar-benar bisnisnya itu bikin restoran dari nol, tapi virtual restoran. jadi nggak ada fisik Nggak ada fisik. Kita semua jualannya online. Kedepannya kita akan ada fisik juga udah pasti ya. Sebenarnya kompetitornya itu pemain-pemain yang brand-brand yang sekarang ini udah jadi top of mind, bro. Jadi kayak misalnya gini, kalau kita ngomong brand Moon Chicken kita, itu kan fried chicken ya. Itu ya kompetitornya KFC, Wingstop, Bonchon, Kyochon.
Karena dari sisi konsumen kan mereka nggak peduli di restoran virtual atau apa. Yang penting pokoknya gue taunya fried chicken. Biasanya ya brand-brand yang udah gue ingat di kepala gue. Kan Sekarang ada mereka Moon ada Chicken. fisiknya. Ya gue konteksnya delivery versus delivery konteksnya. Oke. Dan ini yang sebenarnya yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana lu sebenarnya kan konsep seperti ini kan banyak orang yang kalau mau start bisnis itu selalu salah satu keluarin ide itu gampang ya bro ya. Tapi salah satu biggest challenge itu sebetulnya kan adalah mendapatkan dana. Ya. Dan untuk satu mendapatkan dana, begitu dapat dana juga kedua cara dia running secara operasionalnya kan. Betul. Nah, lo mungkin itu bisa share sedikit ya, gimana caranya lo kan 3 kali nih jalan nih, ini berarti keempat ya, dari yang pertama lu jualan itu apa, Perkaya. iya selek, terus lu bataringan, itu lo dapat funding dari orang nggak? Nggak, itu kongsian aja atau jalan sendiri doang? Itu kongsian. Kalau yang pertama nggak ada modal. Yang kedua modal papa mama 90 juta. Yang ketiga baru lo Venture jalan capital. venture capital. Dan itu waktu itu lo dapat investasi, kalau boleh share angkanya berapa waktu itu yang pertama? Yang pertama itu kita udah raise 1,600 tambah 1,9 juta sebelum dijual. Nah, 1.9 million. Berarti Yes. kan lu bisa sekali tarik langsung hampir $2 million lah ya? Enggak, itu 2 round. Jadi 2 round. Ya, 400 ribu. 3 round actually. 400 ribu, 200 ribu, 1,3 juta. Oke. So, total 3 round you get almost 2 million. Terus sekarang Hungry udah di Series A? Belum? Lagi proses Series A, belum ke Series A. Lagi proses Series A. Berarti ini juga kalau boleh udah dapat 1 million belum? Masuk belum saat ini? Udah. Udah. Berarti lo udah lebih dari 1 million. So, this is interesting, right? So, for you to get that one, I mean, it's always people always thinking about cara dapetinnya tuh gimana gitu. Mungkin lo bisa share sedikit, bro. Oke. Jadi berarti pertanyaannya soal pendanaan berarti ya? Ya. Kalau kita ngomong pendanaan... Habis ini baru kita ngomong how you build the $1 million business per month. Oke, boleh. Mungkin kalau masalah pendanaan, kan sebenarnya pendanaan ada beberapa opsi ya. Jadi ada bisa, opsi pertama adalah opsi papa mama teman-teman keluarga. Ya. Terus opsi kedua tuh mungkin pinjaman, ya kan? Pinjaman dari bank, koperasi, dan lain-lain. Opsi ketiga itu venture capital. Dan kita konteksnya bisnis yang masih early stage ya. Dan mungkin yang gue bisa ngomong cuma yang ketiga, karena jujur belum ada pengalaman soal yang pertama dan kedua. Yang pertama ada lah. Yang pertama dikit lah ya. Cuma 90 juta. Cuma orang tua kan bukan konglomerat nih. Kan ada teman-teman yang kalau start bisnis bisa orang tuanya, oke bro, gue kasih lu 100 M buat mulai. Waduh. Gitu. Beda itu. Ya, beda. Jadi kalau soal venture capital, dari observasi gue, ngelihat pitching ke venture capital, dan of course getting a lot of no's more than yes, ya kan. Dan ngelihat bisnis-bisnis yang bisa dimodali oleh venture capital, sebenarnya venture capital itu ada 2 kriteria. Jadi kalau dari yang gue lihat ya, semua VC itu cuma punya 2 kriteria. Dan kriterianya adalah, pertama, apakah bisnis ini punya potensi untuk jadi $1 billion? Itu pertama. Dan mereka nanyanya bisa banyak pertanyaan ya. Misalnya gini nanyanya, lu vision lu mau jadi apa? Dari pertanyaan itu aja udah bisa di ngertiin bahwa ini kira-kira founder ini ya memang visionnya sebenarnya pengen bikin bisnis yang skalanya ya $10 million sebenarnya, bukan $1 billion. Terus juga bisa dari industrinya. Misalnya ada industri yang mungkin memang nggak bisa jadi $1 billion misalnya. Gitu. Jadi pertama ya adalah apakah bisnis ini, company ini bisa jadi $1 billion or not? Jadi unicorn lah. Betul, at least ya. Kedua adalah apakah founding team ini adalah founding team yang tepat yang bisa membangun company ini jadi $1 billion. Misalnya gini, ada orang-orang yang bilang, iya, gue pengen bikin $1 billion business. Terus kalau, by the way, pertanyaannya bisa lebih detail ya, artinya gimana cara lu jadi $1 billion? Kan orang bisa ngomong bahwa, ya gue bisa jadi $1 billion. Tapi cara gimana ya gue nggak tahu deh. Kita lihat ntar aja gitu. Nggak bisa, karena semua VC juga pengen predictability. Artinya semakin berhasil kita meng-convince mereka bahwa kita punya clear path untuk ke $1 billion, maka semakin besar chance untuk kita mendapatkan dana tersebut. Tapi hanya karena kita bisa memverbalkan bisnis plan kita, bukan berarti kita memenuhi kriteria kedua. Karena kriteria kedua itu mengenai kita sendiri kan. Misalnya kalau ada orang yang founder yang bikin bisnis startup,
Tapi kelihatannya dari behavior mereka bukan good leader, atau mungkin mereka bahkan nggak tahu cara recruit orang, nggak tahu cara manage a team, nggak tahu cara scale a team, nggak tahu cara talent management, dan itu udah red flag. Karena berarti ya berarti nih orang nggak akan bisa membawa company ini ke $1 billion. Ya. Ya pasti. Jadi kriteria kedua itu sama pentingnya dengan kriteria pertama. Ya. Gitu. So caranya lu kalau orang yang jadi mungkin gue punya 2 pertanyaan ya. Yang pertama adalah sebelum nyampe ke sana kan pasti kan dia mesti cari koneksi untuk bisa kenal dulu sama visi-visi ini. Nah itu caranya gimana tuh? Itu yang pertama ya. Karena kan kayak orang misalnya suddenly dia duduk-duduk itu ting gitu kan, gue mau begini-begini gitu. Terus gimana caranya dia bisa connect ke orang-orang ini? Gitu. Itu yang pertama. Kedua, seandainya lu udah connect nih dan lu udah pitching dan segala macam dengan yang tadi lu bilang lah ya, dengan your vision of $1 billion and as the person yang punya track record and all that ya. Cuman gimana caranya seorang potential founder itu bisa punya that credibility, right? Untuk bisa stand up in front of the VC dan bilang, look, I can build this and trust me, I will be able to make it happen with my vision gitu. Nah itu gimana gitu? Mungkin lu bisa kasih share sedikit ya. Some inilah. Ini sebenarnya pertanyaannya very good question ya, karena kalau pikir-pikir gimana caranya kita bisa convince orang dengan mengenai credibility kita. Yang pertama dulu, jadi gimana caranya lu bisa kenal sama dia? Oke. Misalnya contoh kayak gue gini, misalnya gue suddenly I have some ideas, gue mau kenalan gitu. Gimana caranya gue bisa kenal? Kalau lu mah nggak relevan pertanyaan itu, karena orang udah kenal lu. Oke. Orang lain lah misalnya. Oke, jadi kalau orang lain misalnya seorang non Joni Widodo ya. Jadi mungkin bisa ada 2 cara. Pertama via company website. Sebenarnya company website nih walaupun kedengarannya klise, sebenarnya setiap email tuh dibaca sama VC-nya ya. Jadi jangan ini ya, jangan putus asa. Sebenarnya itu bisa. Channel seperti itu pun yang benar-benar cold calling itu masih jalan lah. Jalan, betul. Kayak misalnya gini, kan kita Hengri as a part of Sequoia Search in a portfolio, di mana satu batch kita tuh ada 15 company yang dapat investasi di batch yang sama. Ya. Dan beberapa dari antara mereka ini benar-benar apply-nya itu via website. Ya. Jadi ini bukan cuma mitos bahwa lu ngomong doang lu. Kenyataan terjadi bahwa yang apply via website pun akan di interview. Itu pertama. The best itu tapi referral. Jadi the best itu misalnya kalau ada teman yang udah kenal dengan mereka dan minta dikenalin, itu biasa lebih bigger chance untuk langsung diajak ngobrol. Untuk ketemu, betul. Jadi kayak orang udah kenal sama Abraham Victor lah misalnya, ya kan, terus mau langsung akses, mungkin bisa dibantu serap, ngopi-ngopi dulu, ngobrol-ngobrol dulu, explore lah, gitulah ya. Betul. Karantar bagus apa enggak urusan kedua, tapi minimal you secure your first meeting lah, gitulah ya. Betul. Jadi sebenarnya kayak cari kerja aja sebenarnya kan, cari kerja juga sama ya. Mau interview kan gimana cara dapat interviewnya nih? Paling gampang minta di refer, paling gampang. Ajak ngopi dan lain-lain. Nah terus kalau yang kedua? Kalau yang kedua tadi pertanyaannya apa bro? Sorry. Yang ini supaya lu kan misalnya masih baru gitu, lu pengen punya ide dan lu pengen bisa build credibility in front of those guys. Oke. Jadi gimana cara build credibility ya? Nah ini sebenarnya lumayan susah nih, karena kita bayangin deh, kayak kita misalnya mau kenalan sama cewek nih, baru ketemu sekali, mana bisa meyakinkan bahwa kita ini husband material. Kecuali jago banget ngomongnya ya. Gue suka deh analogi lu nih. Kayaknya ini sangat relevan untuk banyak teman-teman kita. Cuma berpikiran secara bisnis, tapi juga berpikiran untuk menikah gitu kan. Oke, terus. Bener kan? Susah kan? Maksudnya baru ketemu pertama. Jadi kalau orang bilang cinta pada pandangan pertama itu, muka lu mesti kayak siapa ya? Gue nggak tahu tuh, bintang-bintang Korea lah ya. Dan itu biasa bukan cinta bro, itu tinja. Oke. Jadi nggak ada cinta pada pandangan pertama kayaknya ya. Oke. Jadi lu bisa convince orang ini bahwa lu tajir dan lu ganteng, tapi belum tentu lu bisa convince cewek ini bahwa lu husband material kan. Beda kan? Sure. Fair enough. Dan sama juga dengan visi. Jadi sebenarnya menurut gue kayaknya nggak ada cara di mana lu bisa convince orang dengan sekali meeting kayaknya. Dan kalau gue sendiri, gini, kalau gue sih background-nya adalah gue bukan orang yang sangat charming sehingga ketemu sekali 2 kali orang langsung percaya. Ya. Jadi cara gue tuh lebih ke melihat fundraising ini sebagai suatu lifestyle. Jadi ya gue build relationship aja terus-menerus. Jadi kayak misalnya venture capital yang sekarang ini di investor Hengri, itu merupakan orang-orang yang sebenarnya udah kenal lama. Mereka udah tahu gue dari sejak gue bikin Taralight dulu.
dan gue udah kenal mereka. Jadi ketika gue mau mulai ini, mereka udah tahu gue orangnya kayak apa. Jadi gue nggak perlu lagi ceritain ke mereka bahwa gue ini orangnya kayak gini loh. Jadi mereka tinggal perlu mengerti ide gue apa sih sebenarnya dan sesuai nggak sama tesisnya Cuma perlu mereka. yang pertama, nggak perlu yang kedua. Betul, Whether this can be a unicorn or not lah. betul, betul. Nah, Dan mereka sekarang juga gue kasih tanya ide balik. ke gue jadinya. Tapi gue tanya balik, waktu lu pertama kali yang Tara Light kan berarti kan lu harus ngelakuin yang kedua tuh. Sementara kan pengalaman lu cuma jual bata ringan sama bikin sari kaya kan. Nah itu gimana caranya lu bisa build credibility itu? Caranya juga sama. Jadi itu sebenarnya ceritanya bukan sekali dua kali meeting langsung jadi. Jadi ketika yang tadi gue bilang, yang gue meeting, terus mereka bilang, oh lu kayak mau bikin Alipay ya, itu udah meeting ke-5 kali. Oke. Jadi sebelumnya gue ingat dari bulan Desember 2014 tuh gue udah ketemu mereka, dan baru uangnya masuk tuh September 2015. Wow. Lama jadi. 1 tahun lebih. Nggak nyampe, hampir setahun lah, hampir setahun. Ya. Ketemu terus menerus, ketemunya karena makan, ngobrol, cerita-cerita. Jadi build relationship in general. Update gitulah ya, semuanya lah ya. Benar. Oke. Ini menarik banget sih. Jadi karena kan sekarang kan gue liatin juga kan banyak yang terutama kayak usaha-usaha di F&B gini ya. Gue lihat juga banyak pemain yang malah melihat peluang langsung bilang, "Oh, lu mau gedein bisnis lu. Ayo, kongsi sama gue yuk. Gue pegang 51, lu pegang 49. Bikin JV baru, kita kembangin bikin." Gitu kan. Atau model jualan franchise gitu ya. Nah, atau ada lagi yang modelnya kan, oh ya udah, lo mau apa? Lo mau gue support branding lah, atau lo mau support apa, pendanaan dan lain-lain. Selalu kan, biasanya kan gitu kan, kalau kita bangun bisnis yang bersifat UKM itu yang dari kecil, biasanya selalu it's all about packaging your product, branding your product, marketing it, and then funding, karena lo nggak cukup untuk ngegedenya. Funding itu termasuk mendapatkan akses dan juga untuk mengelola keuangannya, gitu kan biasanya. Betul. Lo sekarang jadi visinya apa nih kalau buat Hungry nih, buat lo nih? Iya. Jadi waktu kita mulai Hungry, kita itu visinya kita pengen bikin brand-brand yang akan menjadi bagian dari kehidupan orang-orang di berbagai belahan dunia setiap harinya. Jadi kita dari awal udah mikirin untuk kita pengen bikin brand-brand yang akhirnya bisa segede McDonald's, bisa segede Starbucks, yang kemanapun kita pergi, negara manapun, kota manapun, pasti ada salah satu cabangnya. Jadi itu visinya. Cuma cara mulainya adalah kita kan nggak punya banyak duit, jadi ya udah kita mulainya delivery dulu, karena kalau dine-in mahal. Gitu. Karena ada banyak cost infrastrukturnya lah ya. Betul. Nah, brandnya sekarang udah berapa banyak, bro? Kita ada 5 brand sekarang. Apa aja? Kita ada Moon Chicken, itu Korean fried chicken. Terus kita ada Sangyu, itu Japanese food, dari mulai Japanese beef bowl sampai bento-bentoan yang akan kita launch. Terus kita ada brand minuman kita, namanya Daripada. Terus ada brand traditional food kita ada 2, yaitu Budesari dan Ayam Koplo. Nah, terus lo bisa milih brandnya apa dan segala macam itu, bagaimana caranya lo bisa berpikir itu dan kembangin itu gitu? Lo kerja sama orang kah atau lo gimana gitu? Karena itu kan variasi ya. Untuk orang kan sekarang kalau mau bikin merek satu aja gitu kan dia mau gedein kan puluhan tahun baru dia mulai branch out gitu. Lo within like what? Like 1 year suddenly come out with 5 brands already, right? With 5 type of food, right? And drinks. Itu gimana caranya? Mungkin jawab bagian pertama dulu ya, mengenai gimana cara kita decide kategori apa yang kita mau masukin. Ya. Jadi kalau kita ngelihat kategori, kita selalu ngelihatnya ada 2 kriteria. Pertama, kategori apa yang address total market size itu gede. Dan bukan cuma di Indonesia, tapi di mana-mana gede gitu. Sure. Makanya kita pilih fried chicken. Karena kita tahu bahwa fried chicken ini globally huge market. Nggak ada yang nggak suka fried chicken. Gitu. Oke, pasti deh. Japanese food juga gede. Abis itu, kalau fried chicken lah. Number 1, betul. Japanese food juga gede. Terus kopi dan teh juga gede ya. Makanya kita pilih kita bikin Moon Chicken, Sangyu, dan Daripada. Kriteria kedua, itu kita cari produk yang life cycle-nya itu infinite. Jadi kita nggak pengen produk-produk yang orang makan sekali, 2 kali karena penasaran, habis itu udah nggak balik lagi. Kan banyak kayak produk-produk yang trendy, yang kelihatannya Instagramable, tapi orang coba sekali, 2 kali ya udah, tapi it will never be a part of people's lifestyle. Kalau kita pilihnya produk yang udah menjadi bagian dari lifestyle orang-orang. Tapi strategi kita adalah untuk bikin produk yang harganya setara dengan top of mind brand yang selama ini orang makan, tapi kualitasnya lebih enak. Jadi strategi kita sebenarnya nggak untuk create sesuatu yang
Lebih murah. inovatif yang atau lebih murah. Kita strateginya intinya main di quality. Ya. Dan itu ngejawab pertanyaan kedua juga. Jadi mungkin sekalian transisi jawab pertanyaan kedua juga, bahwa jadi dari perjalanan kita bikin F&B company sampai udah hampir setahun sekarang ini, yang paling penting itu sebenarnya konsistensi. Itu everything sih sebenarnya. Jadi kalau kita bisa bikin produk kita selalu enak dan konsisten, itu udah mungkin PR kita 90% udah selesai. Karena itu yang paling susah sebenarnya. Dan untuk bisa bikin konsistensi itu semua about operation kan. Ya. Kita harus mikirin pertama kita harus gimana lu bisa standardize nih? betul. Dan itu sulit karena kalau kita bikin software, maka standardization-nya dilakukan oleh engineering team kita. Correct. Misalnya mesinnya yang kerja. Kalau kita ini orang yang kerja kan. Ya. Jadi itu susah sih untuk bikin konsisten. Tapi ya itu challenge yang kalau bisa di-solve, maka kita punya the right ingredient untuk bisa grow big. Jadi sekarang lu kalau kayak begitu lu keluar gitu, lu kayak ada R&D tim yang buat bikin makanannya, terus nanti ada kokinya segala juga lah ya. Jadi kita itu berusaha bikin proses di outlet kita itu simple. Jadi prinsipnya siapapun harus bisa kerja di outlet kita tanpa ada pengalaman kuliner sebelumnya. Kayak McDonald lah. Betul, exactly. So you're taking that McDonald concept lah. Jadi semuanya yang susah-susah di central kitchen semuanya lah. Betul, betul. Jadi lo tinggal bumbu, kalau ini tinggal sobek paket satu cetret, udah pokoknya tinggal panasin serve atau tinggal goreng jadi nasi juga tinggal sendok lah basically lah ya. Betul, exactly. Oke, so sekarang kan lo udah punya 5 brand ya. Berarti kan lo udah main makanan kayak ayam goreng dan segala macam. Ini kedepannya visi lo ini lo mau punya sampai berapa brand yang menurut lo itu ideal ya untuk ini ya? Mungkin kalau secara organik artinya in-house kita bikin sendiri, kita udah nggak ada rencana untuk bikin brand lagi. Okay. Kita rencananya untuk nambahin SKU dari setiap brand aja. Jadi kita luncurin, kita akan luncurin makin banyak menu, tapi kita nggak akan bikin brand baru lagi. Oke, terus lo membuka peluang untuk misalnya bisnis lain untuk gabung sama lo nggak misalnya? Mungkin ke depannya misalnya ada brand Korea mau masuk bareng dong di bawah benderanya Hungry gitu kan misalnya. Sharing kitchen-nya gitu atau gimana gitu. Jadi mungkin ceritanya nih, gue nggak tahu ya. Mungkin kalau sekarang belum kali ya, karena kita kitchen capacity terbatas. Tapi yang kita terus open minded adalah kita juga cari brand untuk mungkin kalau visinya sesuai dengan yang dengan visi kita open untuk lah. Ya untuk kita akuisisi, terus kita join Hungry Family, itu kita mungkin open one day. Very nice, very nice. Oke. So, one last questions. Mungkin ini gue ngobrol sama lo nggak berasa nih, udah setengah jam lebih, udah 40 menit, 45 menit ya. Cuman, I think one last questions. Right? Jadi, kalau buat, lo kan bener-bener, kalau gue dengar cerita lo ya, lo bener-bener somebody yang kalau orang bilang aspiring entrepreneur itu bukan cuma di mulut, tapi bener-bener taken by action. And really, when you are already in a very comfortable situation pun, lo masih keluar juga dari comfort zone lo itu dan loncat 2 kali sampai 3 kali ya. Dan berani ambil resiko dan itu fakta juga sampai hancur-hancuran sampai punya temen duit 200.000 di BCA ya di bank account lah. Terus so maybe if you could share couple of apalagi lu masih muda ya, I think you're still below 30 ya, masih di bawah 30 ya, still very young lah. I think sementara orang-orang yang mungkin seumuran lu sekarang masih nggak tahu mau ngapain dan segala macam, tapi you are just amazing right with all that right. Mungkin lo bisa share sedikit buat teman-teman yang mungkin dengerin ya penonton dan pendengar setianya Jet Talk lah. What are a couple of things yang lo mungkin dari kita ngobrol ini bisa lo share untuk aspiring new business owner and all that lah. Oke. Mungkin gue share prinsip yang menurut gue applicable di semua konteks ya. Jadi artinya bukan cuma untuk bukan cuma orang yang mau bikin startup doang, tapi orang yang mungkin bahkan kerja di dunia profesional. Menurut gue prinsip pertama itu customer obsession is key. Jadi gue dari ngeliat ke journey gue ke belakang, terus gue lihat apa sih yang menyebabkan gue gagal, apa yang menyebabkan gue mungkin nggak maksimum dalam mengerjakan bisnis gue di masa-masa lalu dan sekarang juga. Itu selalu biasanya jawabannya itu terkait karena gue nggak ngerti customer itu maunya apa. Jadi mungkin ini sekalian jawab pertanyaan tadi directly yang untuk misalnya orang yang lagi consider untuk mau bikin sesuatu sendiri ya, untuk orang yang mau bikin startup sendiri. Dan jadi gue ingat waktu itu Jack Dorsey itu pernah bilang, dia bilang bahwa first time entrepreneur itu mikir sebuah ide dan ide tersebut dijadikan company.
Artinya, dan biasanya orang entrepreneur kayak gitu kan, mereka pengen bikin ini nih, pengen bikin produk A, terus mereka bikin company yang surrounding produk A. Betul. Pertanyaannya adalah, apakah produk A itu yang customer mau? Jawabannya ya, kemungkinan besar, 99% of the time, ide kita tuh biasa nggak sesuai dengan apa yang customer mau, biasanya. Ya. Jadi, dan banyak orang yang gue lihat bikin company berdasarkan ide mereka yang akhirnya luntang-lantung, mereka coba semua cara, di-boost pakai marketing, diskon, dan lain-lain, tapi tetap nggak berkembang bisnisnya, karena ya mereka nggak menyediakan sesuatu yang customer mau. Gitu. Jadi prinsip pertama itu customer obsession. Kalau menurut gue, prinsip kedua gue adalah, kalau di hidup kita kan pendek nih, menurut gue kita harus punya North Star di apapun yang kita di apapun yang kita harus membuat keputusan gitu. Misalnya apakah itu keputusan untuk merit lah, keputusan untuk usaha sendiri, dan lain-lain. Kalau gue, North Star gue itu apa yang Tuhan mau buat hidup gue, titik. Jadi setiap keputusan apapun, gue selalu doa dulu. Dan kalau gue merasa Tuhan memanggil gue ke arah A, maka gue akan ke arah situ tanpa peduli apapun konsekuensinya. Jadi kayak misalnya waktu gue dulu mau quit investment banking, itu bokap gue nggak setuju. Karena menurut dia, Bram, lu masuk lagi aja belum tuh bisa. Emang bener sih, karena masuk aja udah hoki awal-awal kan. Kalau gue apply lagi sih kayaknya nggak diterima. Jadi bokap gue bener tuh poin itunya. Cuma gue... siapa yang mau balik lagi, right? Betul. No turning back lah. Betul. Waktu itu waktu mau quit OVO juga sama, bokap gue juga bilang, Bram, lu mau usaha kenapa nggak on the side aja sih, kenapa lu harus quit, Jack? Ya benar, ada poinnya sih, cuma North Star gue clear, bahwa gue tahu bahwa hidup gue, bos gue adalah Tuhan. Ya udah, gue follow apapun yang bos gue mau pokoknya. Jadi kadang-kadang hidup ini complicated karena kita nggak punya North Star menurut gue. Jadi kalau mau mutus sesuatu kayaknya, aduh, gaji gede, kalau gue tinggalin pusing. Atau mungkin kebalik ya, misalnya gue pengen banget usaha ini nih, gue pengen quit sekarang, tapi mungkin jangan-jangan Tuhan nggak mau lu ke situ gitu, atau mungkin lu nggak punya nggak punya purpose khusus kenapa lu mesti ke situ, dan akhirnya people make wrong decision because of that, menurut gue. Okay, that's amazing, man. That's really amazing, right? Nggak banyak ini itu segala macam, but it's just as simple as that too, right? Basically, customer obsessed, follow your North Star, which is God lah. God is your boss lah, basically. Yes. Amazing. Oke, bro, gua pengen ngobrol lagi sih lebih banyak sih. Cuman, I guess kita mungkin kapan-kapan begitu. Gua tahu lah, lu lagi punya bayi lah sekarang lah. Nanti begitu udah things are getting better, let's go to that cocktail bar again. Let's have coffee. Okay. Let's have coffee, ya. Ngobrol-ngobrol kita. For sure, man. For sure. Atau apa lah. Let's keep in touch, right? So really appreciate it. Gua appreciate this afternoon, your time. Gua juga pribadi banyak belajar sama lu. Even though you are younger than me, but I think today I learned quite a bit of things from you sih. No lah, I think I'm really grateful that we gotta catch up after a while. We should definitely meet up ya once the screen is over ya. Begitu dari ini nanti gua akan kontak lu lah. Ntar gue tagih. Tapi kalau udah sukses jangan lupain gue nih bro, ntar di-delete lagi HP gue nomornya. Enggak lah. Oke, so mungkin gue mau wrap up dulu ya. Thank you so much, really one more time, Bram. Gue hari ini banyak belajar ya, Bram udah cerita. Gue juga baru tahu tuh cerita hidup lu bikin selai roti, baterian apa? Gue cuma tahu aja cerita di Teralight-nya doang kan, depan itu gue nggak tahu lah. Lu punya GPA begitu berantakan dan ya cuma punya 200.000. I think everybody has their own story on that, right? Tapi how you have that turning point sampai bisa ketemu sama William Tanu ya kan, sampai bisa dapat investasi jutaan dolar, sampai bisa udah dapat dan duduk nyaman, masih lu tweak lagi sampai larinya sekarang bikin 5 brand dalam waktu singkat ya. I think about a year and a half ya, probably around there, right? Yeah. So that's amazing sih. I think is inspirational lah kalau menurut gua lah buat teman-teman yang dengerin di hari ini lah. Oke, jadi gue tutup hari ini. Thank you so much buat Abraham Victor, atau yang biasa gue panggil Bram, yang udah sharing banyak hari ini. Buat teman-teman yang ngedengerin, tolong ini kalau memang ada pertanyaan atau apa, bisa tulis di komen. Nanti gue bisa sampaikan langsung ke Abraham buat tanyain. Nanti gue bisa jawab, bantuin tanya lah ya. Jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan juga share di episode kita yang ke-7 ini. Jadi sampai ketemu lagi dengan narasumber-narasumber lainnya yang lebih keren.
yang lebih mantap, yang pokoknya nggak kalah seru-serunya lah, pokoknya lah cerita-ceritanya itu yang luar biasa semuanya ya. Sampai ketemu lagi teman-teman semua.